dan kita bersilaturahim dan bermuajah dalam rangka dalam kehidupan kita di bidang bahasa umum. Mudah-mudahan semua hal yang kita niatkan baik tersebut berikhlas untuk aktivitas keseharian kita di dunia ini, hingga banyak beroleh barokah untuk kita dan keluarga besar kita serta kita. Doa selamat berisalam pun satu-satu kita kirimkan teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, kembali pertemuan kita di hari ini. Mari segera kita bertabaruk dan bertawassul, bacakan suratul Fatihah, mengingatkan berbagai macam hal yang baik-baik hidup kita, keluarga besar kita, dan semua hal yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan terawaslah kita rapaskan ini. Semua Allah mengingatkan, Allah gampangkan, Allah mudahkan, dan Allah jaga kita beserta keluarga besar kita dari berbagai macam hal yang pada hadirinya walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan di kulli hajatina wa niyatina wa ma'ina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu kaitan kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jumlah al-mufidah. Al-jumlatu al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah artinya kalimat yang berfaedah, atau secara kontekstualnya kalimat sempurna. Kenapa disebut al-mufidah? Nah, jadi kata-kata faedah itu berasal dari bahasa ada yang fi'lu faidatan, faedah. Kalau al-mufidah kalimat yang berfaedah sebenarnya itu kalau tekstualnya, letter like-nya. Tapi secara kontekstualnya bermakna kalimat yang sempurna. Nah, itu dia jumlah al-mufidah. Kalau dia katanya al-jumlah artinya kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu kita pasti membahas tentang al-jumlah kalimat, gitu ya. Tapi kalau dia bertulis al-kalimah itu ada kata. Beda tuh. Kalau kata al-kalimah itu dalam bahasa Arabnya kata. Kalau al-jumlah artinya kalimat. Kata per kata bahasa Arabnya al-kalimatu 'ala al-kalimah. Kalimat demi kalimat, al-jumlatu 'ala al-jumlati. Kalau dalam tatanan struktur bahasa Arab, dalam tatanan bahasa Arab ada dua jenis kalimat atau struktur kalimat. Al-jumlatul ismiyatu dan al-jumlatu al-fi'liyatu. Al-jumlatul ismiyatu kalimat-kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim dalam bahasa Arabnya. Benar kan? Boleh dibahas kan? Mau itu nama orang, mau itu apa lagi? Nama benda, mau itu nama negara, mau nama wilayah, itu semua isim. Kalimat-kalimat yang diawali oleh isim disebut dalam bahasa Arab juga al-ismiyah.
Isim itu tidak hanya terpatok kata benda ya Bu sebenarnya, nama orang juga isim, nama tempat negara juga isim. Yang kedua jenis kalimat dalam bahasa Arab itu disebut al-jumlah al-fi'liyah, kalimat-kalimat yang diawali oleh kata kerja. Fi'il itu pasti. Jumlah fi'liyah, al-jumlah al-fi'liyah, kalimat-kalimat yang diawali fi'il. Kalimat di dalam bahasa Arab terbagi dua. Kalimat yang diawali isim disebut al-jumlah al-ismiyah, kalimat yang diawali fi'il disebut al-jumlah al-fi'liyah. Sekarang kita masuk dahulu. Isim itu kembali tidak terpatok pada kata benda Ibu ya. Jangan salah nih, macam-macam tuh. Selama dia bukan kata kerja, selama dia bukan fi'il, maka dia adalah isim. Oh itu tadi kan sifat. Oh dia kata majemuk, isim tadi. Oke, kita masuk kepada tataran pertama, al-jumlah al-ismiyah. Oke, contohnya mana? Itu ya. Al-bustanu jamil. Contohnya. Pun itu indah. Dari mana kita tahu itu atau ini? Dari alif lam. Jadi kalau ada kalimat isim ya yang beralif lam itu maknanya pasti jelas. Kata jelas dalam bahasa disebut ma'rifah. Kalau yang belum jelas nakirah. Ada ma'rifah, lawannya nakirah. Ini istilah dalam bahasa Arab, ma'rifah dan nakirah. Dalam bahasa berbaris semua kata itu isim ya, pasti berbaris dhamma ta'in. Dalam kata jumlah ismiyah itu pasti terstruktur dari mubtada, khabar. Struktur kalimat dalam jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali isim pasti diawali oleh mubtada pun dan diiringi khabar. Mubtada itu awal kalimat, khabar itu adalah keterangan. Jumlah al-mufidah kalimat sempurna itu ketika dia struktur yang diawali oleh isim pasti dia ada dan khabar. Kalimat al-bustanu jamilun, kebun itu indah, kira-kira sudah jelas belum? Sudah dapat dimengerti belum? Sudah dapat berfaedah belum dalam pengertian kita? Kalimat yang berfaedah dan dimengerti itulah disebut al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah itu kalimat yang sudah dapat dimengerti itu artinya. Kalau Ibu mengarahkan al-jumlah mufidah terbagi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, kita potong, rincikan masing-masing. Al-jumlah ismiyah seperti contoh ini pasti diawali oleh mubtada dan diiringi khabar. Khabrun. Kita kan masdar ya isim, khabrun bukan khabarun. Khabrun. Al-mudarisun zaki. Boleh. Al-mudarisu zaki. Mudarisu guru. Zakiyun. Sama nggak kira-kira al-mudarisu zakiyun? Struktur sama di atas ya? Artinya apa? Al-mudarisu guru.
Buruk itu pintar. Mana mubtadanya Bapak Ibu? Al-mudarrisu guru. Zakiyun. Oh, Zakiyun adalah kelas. Sekali lagi, matahari itu terbit. Asyamsu tali'atun. Asyamsu apa? Matahari itu tali'ah. Tala'ayul badru alaina. Tali'ah, tapi struktur kata beda. Tola'ah itu fi'il. Tola'ah. Kalau toli'ah itu isim. Karena dia mas kasdar. Gitu. Tola'ah yutoli'u toli'atan. Nah, itu dia. Asyamsu adalah masuknya. Toli'ah. Jadi asyamsu dia baru matahari itu terbit. Bulan itu Al-Qamaru. bulan itu qamar. Asyamsu toli'atun. Toli'ah itu terbit. Toli'atun. Kita masih ngebahas tentang jumlah ismiyah. Kelas kita sudah, Bapak Ibu sudah memahami satu jenis struktur kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Kalimat yang sudah dapat berfaedah, artinya sudah dapat dimengerti, nggak butuh interpretasi lagi tuh, gitu kan ya? Nggak butuh lagi pentafsiran lebih lanjut, karena sudah dapat dimengerti. Kalau hujan turun apa kira-kira? As-sama'u mumtiratun. As-sama'u mumtiratun. Langit itu mendung. Nah, belum hujan ya. Kalau mator hujan, kalau mumtirat gelap, mendung, mau hujan. Kayak as-sama mumtiratnya, langit itu kalau mumtirat itu ada dua maknanya, bisa gelap mulai hujan atau memang bisa hujan, sudah hujan gitu. Ya, karena hujan itu ini mator. Dalam bahasa Arab hujan itu disebut matorun. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah mengenal struktur kalimat pertama dalam bahasa Arab yang tersusun dari isim, disebut al-jumlah al-ismiyah. Kalau al-jumlah al-ismiyah sudah Bapak Ibu pahami, itu pasti akan diawali oleh itu manis. Al-burdu qalun burdu. Al-burdu qalun bulwatun. Baris U dalam bahasa Arab disebut rafa. Kalau sudah dia dialihkan karena posisi, jadi dia marfu. Al-bustanu. Al-bustanu baris belakangnya apa? Lu kan? Rafa. Jadi kan dia berposisi sebagai mubtada, maka disebut al-bustanu. Jamilun barisnya apa? Rafa. Ketika berposisi sebagai khobar dia kita ya. Jadi posisi dia dalam kalimat sudah disebut marfu, mansub, majrur ataupun mansub. Asal jar, barisnya jar, posisinya pasangannya nih rafa marfu, nasab mansub, jar majrur, jazam majzum. Nah, sampai sini indakum soal. Fahim tuh Jawabnya fahimna. Kalau kami ya
Kalau anta fahim tak? Jawabnya fahim. Fahim tuh. Sebenarnya ini hal fahim tuh. Cuma sudah familiar ketika fahim tuh. Ada nada situ juga. Fahim tuh. Hal indakum soal. Hal apakah indakum di sisi kamu soal, ada soal. Itu tekstualnya. Nah, kontekstualnya apakah ada pertanyaan? Fahimna, kami ngerti. Kalau kita bertanya pasti nadanya hal fahim tuh. Berdialog, apalagi menggunakan jiwal-jiwal ini, pergunakan nada-nada. Assalamualaikum. Hal indakum soal, bisa jawab lah nggak ada. Nah, isi soal. Kalau misalnya lah, yuk main di soal. Kalau lah nggak ada ustaz, lah main di soal dulu. Saya nggak ada pertanyaan. Kalau belum ada apa? Kalau belum ada ustaz, lama wajadtu soalan. Aku belum ada pertanyaan. Anam, ini soalnya segini. Lam jadid, lam yulad. Apa mati bu? Kenapa jadi baca lam yalidu? Mati kan? Dalil mati kan? Iya. Itulah salah satu contoh jazm majzum. Sukun kan? Sukun. Lam yalid wa lam yulad. Itu sukun kan? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kaidah-kaidah nahwu dan sharaf itu mana dulu, Al-Quran dulu atau kaidah itu? Yang duluan adalah Al-Quran. Kaidah itu disusun baru setelah 600 abad setelah Al-Quran turun. Al-Quran yang Bapak Ibu baca sekarang itu dulu tanpa titik, tanpa garis. Jadi dulu ya. Bening menurut Bu, nggak tahu itu menurut apa tak. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau ngikutin Nabi, baca Al-Quran yang tanpa titik, tanpa garis. Nabi menerima wahyu umur sampai Nabi wafat usia 3 tahun, paling lama kurang lebih 23 tahun. Itu Al-Quran tanpa baris, tanpa titik, dan itu masih tertulis di pelempah kurma, di tulang belulang, di bebatuan. Asal Khalifah Abu Bakar memerintahkan selama 2,5 tahun, 23 tahun ditambah 2,5 berarti 25,5. Itu Al-Quran masih berbentuk tanpa titik, tanpa baris. Masa Umar berapa tahun? Ibu, Umar itu 10 tahun, 25,5 tambah 10 ini 35,5 itu masih tanpa titik, tanpa baris. Kan Masa Abu Bakar terkenal dengan pengumpulannya. Pengumpulan dari pelepah kurma itu dikumpulin bro, dikumpulin, belum ditulis tuh. Tapi belum itu dalam satu mushaf ini ya. Mushaf kapan itu Ibu? Usman. Itu penulisan dari hasil kumpulan-kumpulan pelepah dan bebatuan. Lalu ditulis pada kertas gini nih. Tapi masih belum tanpa titik, masih belum tanpa garis. Usman mereka selama 13 tahun. Tadi berapa tadi? 25,5 tambah 10, 35,5 tambah 13 tahun berapa? 48,5 tahun melakukan tanpa titik, tanpa garis. Sekalipun sudah ada mushaf Utsmani. Masa Ali berapa? Ada berapa bulan? Ada 7 bulan. Nah, sebentar Ali. Oke, tambah 7 bulan berarti berapa tuh? 49,2. Kapan Al-Quran itu dikasih titik, kapan dikasih garis? Pada masa
Khalifah apa? Abbasiyah. Itu kurang lebih ada sekitar berapa tuh? 20 tahunan. 20 tahun lebih. Nah, berarti 49 tambah 20 berapa? 49 tahun itu Al-Quran tanpa titik, tanpa baris. Itu pun baru kasih titik. Nanti barisnya ada lagi masa menunggunya itu Abdul Asad Abdul Ali kasih garis. Itu masa Khalifah apa jadi Umayyah sama Abbasiyah. Nah ya, berarti maknanya adalah dari semenjak masa Nabi hingga 60 tahun itu Al-Quran belum berbaris dan belum bertitik. Kalau Bapak Ibu mau bikin Nabi dan para sahabat, bacalah Quran yang tanpa baris, tanpa titik, bisa tidak. Bahkan pengumpulan Al-Quran yang di pelepah gomat pun atau di berbatu itu kan Nabi gak pernah nyuruh. Berarti yang dilakukan dengan sahabat Abu Bakar adalah yang ditulis sama Khalifah Utsman Nabi gak pernah nyuruh. Itulah makanya makna bid'ah itu tidak bisa kita kategorikan sebagai hal-hal. Makanya kata-kata bid'ah itu tidak serta-merta hal seperti ini. Yang disebut bid'ah, makna bid'ah itu ketika di dalam kategori tauhid, aqidah. Kalau dia tauhidnya berbeda, Ahmadiyah syahadatnya berbeda, Syiah syahadatnya berbeda. Itu jelas, itu bid'ah. Kalau dalam ranah fikih ila yaumil qiyamah itu akan berbeda-beda. Tidak bisa disebut karena semuanya berbeda berdalil. Dalil itu apa dulu? Apakah dalil itu cuma Al-Quran atau hadis? Al-Quran jelas ada 114 surah, ayatnya 6.400 sekian ayat. Al-Quran. Hadis banyak. Sahabat dari yang paling kecil hingga sahabat paling tua itu meriwayatkan hadis. Intazir ya mudah-mudahan tetap semangat. Tadi sama-sama kita memberikan berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi 'ulumina wa barik lana fi 'umurina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa ahlina wa barik lana fi arzaqina wa amwalina wa sihhatina innaka antal khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ibu, saya mau batin menyampaikan banyak kata yang salah, banyak bercanda tawa. Mudah-mudahan ini bisa bercanda tawa yang kita lakukan, yang kita jalankan, juga yang itu menghilangkan tembok besar kaku yang ada dari kita lagi. Kata kaku Pak, kaku sampai Ibu jangan sampai kaku dalam belajar. Kalau udah kaku, siup itu kata saya. Mari sama-sama kita tuh dengan baca doa majelis. Allah yang majmu'in, Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.